ini Pertamina ini bukan perusahaan kecil, ini BUMN atau perusahaan yang sangat besar. Boleh dibilang kalau umur kita Republik kita udah hampir 70 tahun, sudah 70 tahun lebih, di awal-awal Republik ini berdiri bahkan memang itu disupport dari dana minyak. Lalu pemerintahan kita, terutama di zaman Orde Baru itu memang banyak gawenya dari sisi bisnis minyak ini karena memang Indonesia punya kapasitas yang cukup besar. Di mana sih letak potensi fraudnya atau korupsinya? Ada 3, 1 di soal ekspor impornya, 2 soal bisnis di tengahnya yaitu broker, dan yang ketiga itu soal manipulasi rantai distribusi. Ini ada beberapa penjelasan, 1 singkat saya mau jelaskan secara cepat. Nah, ketentuan yang ada saat ini belum mencakup indikator penilaian terhadap minyak mentah. Jadi memang ada regulasinya tapi nggak ada indikatornya teman-teman sekalian. Bahwa pengadaan bensin atau minyak yang ada di motor atau mobil kita, itu sebetulnya bukan gawenya Pertamina saja. Izinnya harus dari pemerintah. Siapa itu? Ada 2 kementerian paling tidak. 1 kementerian SDM, yang kedua Kementerian Perdagangan. Saya coba memeriksa dari sisi regulasi. Ternyata dari sisi regulasi di setiap tahapan ketika minyak itu entah dia keluar dari kilang atau dia keluar dari satu terminal yang sudah jadi kita bisa beli yang sudah jadi atau kita beli bahan mentah diolah di kilang. Yang mentah diolah lalu yang sudah jadi pun begitu dia keluar ada 7 lapis. Nah, setiap lapisan itu yang sampai ke SPBU yang Anda beli itu ada regulasinya. Jadi kalau ngomong regulasi, kita punya regulasi, kalau ngomong standar, kita punya standarnya. Nah, ini ada beberapa standar-standar, dimulai dari tangki, saat tangki terminal muat, lalu dimuat ke kapal, bahkan di kapal juga diperiksa, sebelum dikeluarkan dari kapal, itu juga diperiksa lagi, next. Pas penerimaan juga diperiksa. Jadi semua tahapan ini diperiksa. Nah, jadi kalau tahapannya ada, regulasinya ada atau standarnya ada. Persoalannya kemudian, adakah durasi pemeriksaan itu seketat jumlah yang datang di SPBU, yang tadi tersebar di 4.000 lebih tadi itu. Next, makanya di sini nih, contoh kami kasih perbandingan ya. Di Malaysia, itu ada 3.000 sampling per tahun. Per tahun dia ngambil sampel memeriksa. Dari yang tadi 7 lapis itu, 7 siklus tadi itu di Malaysia sampai 3.000. Di Indonesia durasinya cuma 100 sampai 200. Gitu. Kan nggak melulu semua proses itu dilakukan di bulan puasa. Kan kalau bulan puasa kadang-kadang suka males, tidur gitu kan. Nah ini kan 11 bulannya nggak bulan puasa. Jadi kenapa nggak dilakukan? Di Malaysia sampai 3.000. Nah ini jadi problemnya celahnya di situ ya, di soal manusianya. Jadi apa yang bisa dilakukan sementara dari olahan regulasi dan melihat bagaimana pertanggungjawaban harusnya ada, saya punya beberapa rekomendasi selain kita harus mensupport Kejaksaan Agung untuk terus berproses, tapi menurut saya Kejaksaan Agung dan juga dalam agenda reform ke depan, karena ini isu yang sangat krusial buat negeri ini. Pertama itu pengawasannya itu harus diperbaiki atau bahkan ditingkatkan gitu ya. Nah, jadi perlu diperbaiki soal kenapa kita tetap drilling, ngambil minyak dari dalam negeri, tapi kita jual. Bahwa ada pengetahuan, ada perdagangan yang mengatakan begini nih, minyak kita, bahan mentahnya itu bagus. Kebutuhan kita tidak membutuhkan minyak yang seperti di Indonesia. Kalau dijual lebih untung dan kalau kita beli lebih murah, artinya bisa untung. Oke, kalau memang mau seperti itu dagangnya, kemudian yang untung siapa? Berapa broker harus ambil untung? Keterbukaan informasi itu tidak pernah ada. Nah ini yang harus diungkap. Lalu
kita sebagai masyarakat karena tadi tuh ya di Indonesia ini kita hidup, boleh dibilang kita hidup dengan bensin. Ada 4.000 SPBU, di banyak kota-kota di kabupaten kita lihat namanya ada orang yang jual di eceran tuh ya. Jadi banyak sekali. Jadi kita perlu pengetahuan yang cukup baik tentang siapa saja dan durasinya seperti apa. Informasinya ketika SPBU itu diperiksa, pengumumannya seperti apa. Nah, ini hal-hal yang harus dibuka, diinformasikan kepada publik lebih luas. Gitu. Jadi saya mau bilang bahwa ada hal yang lebih serius, yaitu soal tanggung jawab atau kebijakan kenapa kita mengekspor, lalu kenapa kita mengimpor, lalu siapa yang diuntungkan. Itu di sana harus diungkap semuanya. Jangan sampai semua proses ini menimbulkan kecurigaan di publik, di masyarakat. Ya ini nanti diungkap penegakan hukum tapi sistemnya nggak berubah, sama juga bohong, cuma ganti pemain aja.